Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjaga kesatuan dalam kasih Kristus. Firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kesatuan adalah salah satu tanda utama gereja yang sehat dan bertumbuh serta dewasa rohani. Gereja bisa memiliki gedung yang besar dan indah, program yang banyak dan pelayanan yang lengkap, tetapi tanpa kesatuan semuanya akan mudah hancur. Respon penulis surat Efesus kepada jemaat yang terdiri dari berbagai macam latar belakang, ya saudaraku, penulisnya adalah Rasul Paulus. Di sini ada orang Yahudi, ada non-Yahudi, ya, ada orang kaya dan yang miskin, ada budak dan orang merdeka dan sebagainya. Mereka berbeda-beda tetapi dipanggil menjadi satu tubuh dalam Kristus. Nah, kesatuan gereja tidak muncul dengan sendirinya. Kesatuan harus diusahakan dan dijaga dengan karakter Kristus dan kasih yang tulus di antara orang-orang percaya. Nah, pada saat ini dari Efesus 4 ayat 2 dan 3, saya ingin membagikan 3 kebenaran bagaimana kita menjaga kesatuan, ya, kesatuan tubuh Kristus dalam kasih Kristus. Yang pertama, saudaraku, ya, kesatuan dimulai dari kerendahan hati. Efesus 4 ayat 2a berkata, hendaklah kamu selalu rendah hati, selalu rendah hati. Kerendahan hati adalah dasar hubungan yang sehat. Orang-orang yang rendah hati, ya, tidak merasa dirinya paling benar atau merasa paling penting atau paling rohani. Enggak, saudaraku, ya. Kata kerendahan hati dari bahasa aslinya ditulis dengan tapeinov prosine. Artinya memiliki pikiran yang rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kerendahan hati penting. Karena apa? Ini yang mempersatukan kita. Tetapi kesombongan itu menghancurkan persatuan. Orang yang sombong, saudaraku, biasanya merasa diri selalu benar, merasa diri paling hebat, sukar, rendah hati. Sukanya apa? Merendahkan orang lain, ingin selalu dipuji, dan sulit menerima masukan dari orang lain. Sulit, saudaraku, ya. Tetapi orang-orang yang dipenuhi dengan kerendahan hati, saudaraku, membangun gereja. Kalau kesombongan menghancurkan gereja, menghancurkan persatuan, tapi kerendahan hati membangun gereja. Orang-orang yang rendah hati selalu apa? Mau mendengar, saudaraku, mau belajar, mau mengerti, mau mengalah, mau menghargai orang lain, mau melayani dan sebagainya. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana hidup dalam kerendahan hati, saudaraku. Kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 8 menjelaskan bagaimana Kristus merendahkan dirinya. Ya, firman Tuhan berkata, dia rela, saudaraku, taat sampai mati di kayu salib. Berkorban bagi kita orang berdosa. Karena itu marilah kita, saudaraku, mau belajar rendah hati dengan saling menghargai satu dengan yang lain dalam kehidupan kita. Berjemaat, di rumah kita atau dimanapun juga. Para pelayan Tuhan yang melayani di gereja, ya saudaraku, sebagai hamba Tuhan, panitia-panitia gereja dalam komisi-komisi, guru-guru sekolah minggu atau gembala-gembala kelas, para pelayan musik, singer, song leader dan sebagainya, mau hidup dalam kerendahan hati. Juga dalam keluarga, saudaraku, dan dalam gereja. Ya, kita semua mau belajar dan berkata, saudaraku, ini penting sekali. Kalau kita melakukan kesalahan atau apapun, saudaraku, ya, yang bisa membuat perpecahan, kita berkata, maafkan saya. Atau kalau kita tahu bahwa kita salah, katakan, maafkan saya.
saya salah. Seperti padi yang semakin berisi akan semakin menunduk dia, semakin menunduk. Sebaliknya padi yang kosong itu berdiri tegak dengan sombongnya. Demikian juga orang yang sungguh dewasa rohani akan semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Penting sekali kerendahan hati ya. Kebenaran yang kedua, saudaraku, untuk menjaga kesatuan dalam kasih Kristus, ya, kesatuan gereja, keluarga dalam kasih Kristus. Yang kedua, kesatuan harus dipelihara dengan kasih dan kesabaran. Efesus 4 ayat 2b, saudaraku ya. Lemah lembut, sabar, tunjukkan kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, dalam ayat ini firman Tuhan menyebutkan 3 karakter penting dari kerendahan hati. Yang pertama itu lemah lembut, saudaraku. Lemah lembut bukan berarti lemah gemulai ya, bukan, saudaraku ya. Lemah lembut itu artinya memiliki kekuatan yang dikendalikan oleh Roh Kudus. Orang yang lemah lembut itu tidak kasar, saudaraku, dalam bersikap, dalam berbicara atau apapun juga. Kemudian tidak mudah marah. Ya, tidak mudah marah, tidak mudah saudaraku menjadi emosinya meledak-ledak. Tidak suka melukai hati sesama dengan perkataannya. Kalaupun misalnya melakukan itu, dia minta maaf. Orang yang rendah hati, lemah lembut itu, dia itu membawa sukacita, membawa kedamaian. Tuhan Yesus lemah lembut. Di dalam Matius 11 ayat 29 Tuhan Yesus berkata, "Pikul aku yang kupasang dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan." Amin. Saudaraku, lemah lembut juga artinya, saudaraku ya, karakter rendah hati, lemah lembut artinya sabar. Sabar itu berarti mampu bertahan menghadapi kelemahan-kelemahan orang lain. Tanpa cepat kita tuh marah atau menyerang, saudaraku ya. Atau juga menyerah. Nah, dalam gereja kita akan bertemu dengan orang-orang yang memang beda pendapat dengan kita, atau berbeda karakter, berbeda sifat, atau orang-orang yang mengecewakan, saudaraku. Karena itu dibutuhkan kerendahan hati, yaitu kesabaran. Kemudian saudara, kerendahan hati yang ketiga, rela saling membantu dalam kasih. Kasih orang Kristen bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi dengan tindakan nyata dalam perbuatan. Seperti apa? Menolong, berbuat baik, saudaraku, suka memberi, mendoakan, menopang sesama. Kesatuan gereja dan keluarga tidak akan dapat bertahan tanpa kerendahan hati dan kasih. Ya, di dalam gereja dan juga keluarga kita, jangan kita itu menjadi orang yang mudah tersinggung, ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Belajarlah untuk rela mengampuni dan memaafkan, saudaraku. Jangan kita menjadi pembawa permusuhan, tetapi jadilah pembawa damai di gereja, dalam keluarga, juga di masyarakat. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, bagaimana menjaga kesatuan dalam kasih Kristus. Yang ketiga, kesatuan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Dijaga, saudaraku ya, dengan sungguh-sungguh. Efesus 4 ayat 3 berkata, "Berusahalah dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera." Dalam ayat ini firman Tuhan berkata, berusahalah, berusahalah. Artinya apa? Kita harus berusaha menjaga kesatuan. Dan itu membutuhkan usaha kita, usaha yang sungguh-sungguh, saudaraku. Sebagai peringatan, saudaraku, hati-hati. Iblis sangat suka memecah belah gereja, memecah belah keluarga, memecah belah persahabatan, memecah belah masyarakat. Melalui apa iblis, saudaraku, memecah belah kehidupan ini, gereja, keluarga, masyarakat? Melalui sakit hati, melalui tersinggung, melalui iri hati, melalui gosip dan fitnah yang tidak benar, saudaraku, melalui perselisihan, kepahitan dan sebagainya. Oh, saudaraku, jangan terjebak oleh iblis yang suka memecah belah. Karena itu sebagai orang percaya harus menjaga hidup kita, hati kita dipenuhi damai sejahtera. Ikatan damai sejahtera, ya, berarti hubungan yang erat, saudaraku ya, oleh kasih Kristus, sehingga tetap kuat walaupun ada perbedaan, walaupun ada perselisihan. Nah, saudaraku, bagaimana cara memelihara kesatuan, ya?
Kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus menjaga supaya kita jangan menggosip dan memfitnah, ya. Kemudian kalau ada konflik, selesaikan dengan kasih. Berdoa bersama, ya, dan ibadah bersama menyembah Tuhan. Fokus kepada Kristus, bukan kepada ego pribadi, saudaraku. Jadi sebagai orang-orang percaya, ya, kita diingatkan supaya jangan menjadi sumber perpecahan, ya. Jadilah pembawa damai dalam jemaat, saudaraku, gereja dan juga dalam keluarga. Kemudian dukunglah pelayanan di gereja dengan apa? Dengan kasih, kesetiaan, ya. Hormatilah pemimpin rohani kita, hormati hamba-hamba Tuhan, kasihi saudaraku sesama jemaat. Itulah yang membuat kita bisa bersatu. Amin, ya. Jadi inilah saudaraku 3 kebenaran dari Efesus 4 ayat 2 sampai 3. Bagaimana kita dapat menjaga kesatuan dalam kasih Kristus. Yang pertama, kesatuan dimulai dengan kerendahan hati. Yang kedua, kesatuan harus dipelihara dengan apa? Kasih dan kesabaran. Dan yang ketiga, saudaraku, menjaga kesatuan dalam kasih Kristus adalah kesatuan harus dijaga. Harus dijaga dengan sungguh-sungguh, saudaraku, ya. Efesus 4 ayat 2 sampai 3 saya bacakan lagi. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, terima kasih Kau mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjaga kesatuan dalam gereja, dalam keluarga, dalam pertemanan, persahabatan, juga dalam masyarakat. Melalui kebenaran firman-Mu dari Efesus 4 ayat 2 dan 3. Berkati kami semua Tuhan, siapapun yang melihat, mendengarkan tayangan Morning Spirit, kami mau ambil komitmen. Kami mau menjaga persatuan di dalam kasih-Mu, di dalam kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati saudara oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang pun diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.